Halo semuanya, dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, mindahin hewan ternak besar kayak sapi buat nyebrang pulau di Indonesia, itu ternyata nggak sesederhana kelihatannya loh. Ini tuh benar-benar operasi logistik dengan tingkat keamanan yang super tinggi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas peta jalan operasional karantina di pelabuhan penyeberangan. Acuan kita jelas ya, aturan ketat dari SKD Putih Karantina Hewan nomor 17 dan nomor 9 tahun 2026. Yuk, langsung aja kita mulai. Perjalanan logistik kita hari ini bakal ngelewatin beberapa titik penting. Kita akan mulai dari pendahuluan dan syarat dokumen, terus navigasi ke 3 persimpangan skema karantina, ada yang pakai serah terima, tanpa serah terima, sampai yang tanpa pengasingan. Terakhir, kita bakal finish di tahap laporan dan kesimpulan. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita bahas aturan dasarnya dulu sebelum perjalanan dimulai ya. Ketegasan SK nomor 17 tahun 2026 ini langsung kelihatan banget dari syarat administrasinya. Ingat ya, sertifikat veteriner kalian itu masa berlakunya sangat ketat, maksimal cuma 30 hari. Terus, bukti vaksinasi buat penyakit yang bisa ngancurin peternakan nasional kita, kayak PMK atau lumpy skin disease, itu udah harga mati, nggak bisa ditawar. Dan kalau kalian bawa satwa liar, izin angkut Sat CNTSDN mutlak harus udah ada di tangan. Nah, selain tumpukan dokumen tadi, ada SK nomor 9 tahun 2026 yang bertindak sebagai benteng pertahanan kesehatan. Jadi bukan cuma soal kertas, aturan ini nentuin standar pengujian lab dan fisik yang benar-benar ketat buat hewan-hewan tersebut. Tujuannya cuma satu, ngelindungin populasi ternak lokal kita dari ancaman wabah. Petugas di lapangan ini ibaratnya lagi aktif berburu 6 penyakit utama, termasuk antraks dan trypanosomiasis. Keren ya, mereka pakai metode yang namanya judgment sampling. Maksudnya gini, alih-alih ngecek secara acak, mereka langsung ngincer hewan yang udah kelihatan sakit atau nunjukin gejala klinis. Sampel yang diambil juga komprehensif banget, mulai dari darah, serum, sampai swab. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, 3 skema karantina di pelabuhan penyeberangan. Kalau kalian lihat regulasi aslinya, alur karantina ini mungkin kelihatan kayak jaring birokrasi yang super rumit. Tapi tenang aja, kita bakal sederhanain ini jadi peta jalan yang jelas, biar kalian tahu persis rute mana yang pas buat logistik kalian. Intinya, jalurnya tuh kepisah jadi tepat 3 rute atau skema utama. Milih rute yang mana, itu sangat bergantung pada dari mana hewan kalian berasal dan gimana status karantinanya sebelum sampai di pelabuhan. Lanjut ke bagian ketiga, skema 1, yaitu dengan serah terima. Ini berlaku kalau area asalnya beda dengan pelabuhan. Biar kebayang misal kalian bawa sapi dari Aceh mau ke Pulau Jawa lewat pelabuhan Bakauheni di Lampung. Karena Aceh dan Lampung itu beda area, jadi yang ngelakuin isolasi awal itu ya unit pelaksana karantina yang di Aceh. Abis itu beres, armada kalian jalan, dan mereka secara resmi nyerahin estafet operasinya ke petugas pelabuhan yang di Bakauheni. Nah, di rute pertama ini ada satu elemen yang paling krusial dan haram hukumnya buat tertinggal. Dokumen K1.5 alias berita acara penyerahan. Ini tuh ibarat tongkat estafet yang secara legal mindahin tanggung jawab dari otoritas karantina daerah asal ke karantina pelabuhan. Sekarang, bagian keempat, skema 2, tanpa serah terima. Ini dipakai kalau hewan berasal dari area yang sama dengan pelabuhan pengeluaran. Beda banget sama skema yang pertama tadi. Di rute kedua ini sama sekali nggak ada proses serah terima dokumen resmi antar institusi. Kok bisa? Karena petugas pelabuhan pengeluaran itu pegang kendali penuh atas semua prosesnya, benar-benar dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir di pelabuhan. Contoh gampangnya buat rute internal gini, ngirim sapi dari Tulang Bawang lewat pelabuhan Bakauheni. Karena dua-duanya masih di wilayah Lampung, isolasi fisiknya bisa aja dilakuin di fasilitas swasta di Tulang Bawang. Tapi ingat, petugas dari Badan Karantina Lampung lah yang jadi eksekutor tunggal buat setiap langkah kesehatan dan perizinannya. Kita masuk ke bagian kelima, skema 3, tanpa pengasingan. Bisa dibilang, ini jalur efisiensi maksimal kita. Rute khusus ini tuh ibarat jalur VIP. Kalian bisa langsung nge-skip fase pengasingan yang biasanya makan waktu lama. Tapi ada tapinya nih, rute ini cuma bisa dipakai kalau hewannya udah ada di pelabuhan, dokumen kalian 100% sempurna, dan udah pegang hasil lab negatif yang sah. Coba bayangin 0 hari masa pengasingan. Karena uji lab di awal udah ngebuktiin kawanannya bebas penyakit, petugas karantina cuma perlu ngelakuin cek klinis visual dengan cepat sebelum ngasih izin nyebrang. Kecepatan logistik yang luar biasa banget kan? Asalkan, ya itu tadi, kalian patuh 100%. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, pelaporan dan kesimpulan. Ini adalah tameng terakhir di pelabuhan sebelum hewan kalian nyebrang.
Di tahap clearance ini, sekuensnya sangat kaku. Persetujuan akhir kalian benar-benar bertumpu pada wujud fisik yang namanya stiker putih. Stiker ini bukan sekedar pajangan, ini bukti otentik yang ngejamin kalau hewan kalian udah ada di bawah pengawasan karantina tanpa putus. Kalau stikernya utuh dan cek klinis finalnya aman, barulah surat jalan resmi diterbitkan. Jangan pernah main-main sama segel ini. Kalau sampai stiker putih itu ketahuan sobek atau dicurigai ada manipulasi, armada kalian bakal langsung di-stop saat itu juga. Petugas bakal ngitung ulang semua muatan, maksa uji lab dari nol, dan amit-amit kalau sampai ketemu satu aja penyakit mematikan, pemusnahan seluruh muatan itu udah jadi risiko mutlak yang harus kalian tanggung. Nah, setelah kita bedah bareng birokrasi pelabuhan penyeberangan yang kompleks ini, coba tanyain hal ini ke diri kalian. Apakah rantai logistik kalian udah benar-benar kebal dari celah kesalahan? Karena pada akhirnya, kepatuhan mutlak sama regulasi karantina ini tuh bukan sekedar ngejar stempel dokumen aja, tapi soal ngelindungin masa depan ketahanan pangan bangsa kita. Gimana? Udah siap nerapin aturan ini di lapangan? Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.